wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Oblesari dengan NIM 0505 1282 126055. Kali ini saya akan membuat tugas pemaparan untuk UAS mata kuliah Pancasila. Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Undius Kogoya mengibarkan bendera perang. Ia mengultimatum warga pendatang untuk segera mengosongkan distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, Undius juga meminta warga non-Papua untuk segera mencari perlindungan. Juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambo mengatakan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM sudah menerima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya. Sebi mengatakan acara budaya sudah digelar oleh Undius Kogoya dan pasukannya sebelum menghadapi peperangan di Intan Jaya. Hal itu disampaikan oleh Sebi pada Jumat 12 November 2021. Dikutip dari Tribun Papua.com Sabtu 13 November 2021, situasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua saat ini masih tak aman lantaran kebrutalan KKB. Terbaru, seorang warga sipil terkena tembakan dan dibenarkan oleh Komandan Korem atau Danrem 173 PVB Brigjen TNI Taufan Gastoro. Organisasi Papua Merdeka sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Organisasi ini sempat mendapatkan dana dari pemerintahan Libya, pimpinan Muammar Gaddafi, dan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera bintang kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Penyebab konflik sosial OPM didasarkan pada adanya perbedaan cara pandang antara nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua atas sejarah peralihan Papua kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia. Selanjutnya, problem kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Problem ini muncul sebagai akses dari pandangan dari keutuhan NKRI adalah harga mati, dan gagasan memisahkan diri merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian diidentifikasikan secara militeristik, sehingga upaya tersebut diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi untuk mengakhiri perbedaan. Problem selanjutnya yaitu kegagalan pembangunan dijadikan salah satu isu utama yang menjadi akar konflik di Papua, dikarenakan adanya ketimpangan yang terjadi, dan yang terakhir persoalan marginalisasi orang Papua dengan inkonsistensi kebijakan Otsus. OPM dinilai telah melakukan penyimpangan terhadap sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Apabila Papua berhasil memisahkan diri dari Indonesia, berarti telah terjadi perpecahan dalam negara Indonesia yang akan mengakibatkan kerugian untuk negara Indonesia sendiri, dan negara-negara lain akan memandang lemah bangsa Indonesia karena dinilai tidak dapat mempertahankan wilayahnya, sehingga kemungkinan Indonesia dijajah kembali akan muncul. Selain itu, gerakan Papua Merdeka ini juga dapat memancing kerusuhan daerah-daerah lain yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kelompok separatis Papua OPM mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tewasnya salah seorang anggota BRIMOB yang bertugas di Kiwirok, Pegunungan Bintan, Papua, Minggu tanggal 26 September tahun 2021.
Panglima Kodam Isnalung Kato menyatakan pasukannya telah menembak mati seorang anggota polisi. Selain itu, 2 orang lainnya luka-luka atas peristiwa penembakan ini. Menurut Tamlo, pihaknya bertanggung jawab sebab OPM tetap eksis sampai Papua merdeka. Juru bicara OPM menegaskan dari pihaknya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kontak tembak itu. Diberitakan sebelumnya, Minggu tanggal 29 September tahun 2021 terjadi kontak senjata TNI dan Polri dengan kelompok OPM di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintan, Papua. Baiklah, sekian video pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.